Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa kembali di kanal Forum 195 di episode ke-79 yang bertopik tentang Yesus Kristus pada bagian ketiga dengan judul Memahami Tritunggal Allah dalam 3 pribadi. Ada hal yang harus kita sadari, bahwa Tritunggal bukan tentang konsep Allah dan juga bukan tentang bagaimana Tuhan didefinisikan. Bukan sama sekali. Jangan mengatakan bahwa Tuhan menjadi 3 atau Tuhan itu 3. Jangan juga menjadi bodoh dengan mencari dan mengatakan tidak ada istilah Tritunggal di Alkitab. Untuk yang terakhir ini, banyak dipakai kalangan Oneness. Bahkan, mereka malah terlihat lebih parah dari kalangan saudara sepupu kita. Bila umat Ujlim yang mengatakan itu tidak problem, karena seperti biasanya mereka memang asal ngejeblak. Sekaligus ingin memaksakan konsep tauhid mereka. Protes umat Ujlim ini tidak perlu kita dengar. Mereka tidak mau sadar. Pengertian tauhid sama dengan pengertian ehad dari bahasa Ibrani, yaitu tunggal yang jamak. Penjelasan kalangan Kristen dicurigai mereka seolah membodohi umat Ujlim, dan mereka tetap bertahan pada ajaran penceramahnya yang sebenarnya salah fatal itu. Akibatnya, tertanamlah di otak mereka Allah mereka adalah Allah yang tunggal mutlak, dan mereka merasa bangga sebagai penganut Allah monoteis. Bila saja mereka mau berpikir sedikit, kitab suci mereka sebenarnya menolak ajaran penceramah mereka. Di samping itu, Allah tidaklah mungkin sesederhana itu. Istilah tauhid inilah yang diartikan ke bahasa Indonesia dengan kata esa. Di awalnya, cara pikir kalangan Oneness hanya ingin memuaskan kalangan Ujlim yang sering menyindir agar menggunakan kata esa untuk Tuhan. Nanti akan kita perlihatkan betapa luar biasa Allah kita yang menyatakan dirinya sebagai Tuhan yang esa, baik secara rohania maupun secara jasmania. Upaya kalangan Oneness untuk memuaskan umat Ujlim membuat mereka kebablasan. Sadar tanpa sadar, mereka sudah merusak konstruksi Alkitab. Keinginan mereka menarik umat Ujlim lebih mengenali Allah yang esa menurut versi mereka, menimbulkan kengerian luar biasa, yaitu mereka mengkreat Allah yang berbeda dengan yang dikatakan Alkitab. Saudara-saudara yang terkasih, kalangan Ujlim sendiri tidak akan mau sadar bahwa pengertian tauhid sebenarnya adalah united atau penggabungan. Di dalam konsep agama mereka tidak mengenal kebagaimanaan Tuhan. Mereka tidak akan mengerti apa arti persekutuan. Di alam pikir mereka, mereka terpisah jauh dari Allah. Dan mereka memposisikan diri mereka selalu sebagai hamba. Bila pengertian hamba ini
dalam arti merendahkan hati, maka akan sangat bagus. Tetapi tidak demikian yang terjadi. Pengertian hamba di situ adalah pengertian harfiah dan Tuhan ditempatkan sebagai junjungan. Terlihat ada gap yang begitu jauh antara pencipta dan yang diciptakan. Dan ini mereka wujudkan dalam bentuk perhambaan. Ini yang membuat mereka menjadi umat yang taat pada ritual. Mereka lupa adalah lebih baik bila mereka menaati Allah, dikarenakan mengasihi Allah itu sendiri dan tidak menginginkan hati Allah terluka atau berduka dengan melanggar larangan Allah. Memang istilah kasih bagi agama jimat ini adalah sesuatu yang asing. Mereka tidak diajari untuk mengenali Allah mereka. Entah mengapa Allah mereka tidak mau memunculkan dirinya kepada umatnya. Akibatnya, hanya melahirkan agama yang dipenuhi ritual yang gersang. Jadilah umat yang hanya tergantung dari pemimpin agamanya dan mengikuti selera para pengkhotbah mereka. Agama seperti ini sangat rawan konflik, bahkan konflik pada umat yang seagama. Saudara-saudara yang terkasih, relationship di kekristenan antara umat dan Allah memang tertulis di Alkitab. Ini berarti relationship adalah inisiatif Allah. Memang Allah sendiri yang meminta manusia agar masuk lebih dalam lagi kepada diri Allah. Tampak keunikan orang Kristen yang begitu mengenali Allahnya dan mengerti apa yang dikehendaki Allah dari dirinya. Ini yang membuat orang Kristen hidup lebih tenang, serta tidak ingin ribut, berdemo, dan berteriak-teriak untuk membela Allahnya. Allah orang Kristen hidup. Ini disadari umat Kristen. Dan sebenarnya banyak umat Kristen yang berdoa agar murka Allah tidak ditimpakan kepada umat Uclim yang terus-menerus mendukakan hati Tuhan melalui penistaan. Akhir-akhir ini cukup banyak musibah menimpa Indonesia, dan kita tidak bisa mengabaikan bahwa Allah memang sedang marah kepada negara kita yang tercinta ini. Mengapa orang Kristen tetap mendoakan umat Uclim yang selalu menghina Tuhan Yesus Kristus? Orang Kristen tidak bisa menghindar dari itu, karena itu adalah perintah Tuhan. Esensi dari itu semua disebabkan kasih itu sendiri. Di dalam kasih yang ada hanyalah pengorbanan yang tidak berharap balasan kembali. Saudara-saudara yang terkasih, semua perintah Tuhan sangat berat, dan inilah yang harus ditempuh setiap orang Kristen bila ingin memperoleh keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Jadi, bukan sekedar timbangan kebaikan dan keburukan, atau pahala dan dosa kita. Ajaran Kristen adalah ajaran secara esensial. Itu adalah tuntutan Tuhan Yesus Kristus. Ajaran yang menuntut lahir baru. Artinya, meninggalkan kelakuan buruk kita sebagai konsekuensi Roh Kudus sudah menguasai hati kita. Ketika kita bertobat, Yesus Kristus mengutus Roh Kudus untuk mensupport roh manusia kita
atau hati nurani yang murni kita. Inilah tahap melangkah menuju ke tahap berikutnya, yaitu kepenyangkalan diri atau kenosis. Ini sebentuk kehidupan yang sangat berat, karena lawan kita adalah keangkuhan hidup kita. Bila kita hendak melawan keangkuhan diri kita, maka Yakobus 4 ayat 17 bisa kita pakai menjadi patokan untuk menata hati. Mari kita membaca dari Yakobus 4 ayat 17. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Demikianlah firman Tuhan. Ayat ini begitu berat, tetapi memang itulah tuntutan Tuhan kita. Apakah kita bisa menjalankan Yakobus 4 ayat 17? Sudah pasti tidak. Di sini dikatakan bukan sekedar menghindari perbuatan buruk, tetapi jauh lebih dalam lagi. Sebagai contoh, kita tahu ada piring kotor di wastafel rumah dan kita tidak mau mencucinya. Ternyata kita sudah berdosa. Tentunya Anda menganggap, kok contohnya begitu sederhana? Iya, begitu banyak hal sederhana yang menyeret kita pada dosa. Ingat kejatuhan Adam dan Hawa hanya karena memakan buah. Sangat jelas, yang dituntut Allah bukan sekedar kepatuhan semata, melainkan tuntutan untuk memurnikan hati. Tidak ada ajaran moral yang lebih dari ini lagi. Tuhan sebenarnya ingin memberitahu kita betapa sia-sianya segala pengejaran perbuatan baik itu. Dengan kata lain, betapa sia-sia mengejar pahala atau ritual bila hati tidak dibersihkan lebih dahulu. Saudara-saudara yang terkasih, saya berharap Anda selalu mengingat Yakobus 4 ayat 17 ini. Karena ayat ini akan membawa kita menuju ke kerendahan hati. Ayat ini mengajari kita bahwa inilah standar yang diminta Allah yang harus dijaga, yaitu standar dosa yang hanya sekedar baru muncul di dalam hati, belum muncul keluar dari diri kita. Demikian juga bagi kita yang hidup di zaman kasih karunia ini. Semua harus berawal dari kebersihan hati. Standar dosa yang berawal dari dalam hati ini membuat kita tidak bisa lepas dari dosa. Tuhan tahu semua ini. Oleh karena itu, Dia menganugerahkan keselamatan bagi yang mengikutinya. Dan di sepanjang prosesi kenosis atau penyangkalan diri ini, Tuhan tetap setia membantu kita mengikis kejahatan dari hati kita. Yang itu berarti kita akan semakin menyukai kedekatan dengan Allah. Inilah prosesi hidup bersama Tuhan yang akan kita jalani setelah kenosis. Di akhir hidup kita, Yesus Kristus menguduskan kita dan menyerahkan kita kepada Bapanya. Tergenapilah Matius 5 ayat 48. Marilah kita membaca Matius 5 ayat 48. Karena itu, haruslah kamu sempurna
sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Demikianlah firman Tuhan. Kita bisa melihat rangkaian ini. Semua berawal dari penebusan oleh Kristus dan diakhiri oleh Kristus dengan menyerahkan kita kepada Bapanya. Memang, hanya Kristuslah yang tahu jalan ke rumah Bapanya, karena dari situlah Dia datang. Mari kita menyadari rentetan peristiwa ini, dan kita akan lihat betapa dahsyat Yesus Kristus. Nanti kita melihat lebih banyak lagi kedahsyatan Tuhan kita. Oleh karena itu, kita harus sadar betapa berbahayanya bila kita sembarangan mengenal Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, menurut kesaksian Alkitab, bila kita kelak berada di dalam sorga Allah, maka kita hanya merasakan Allah di dalam kemahamuliaannya berupa sinar yang tidak dapat dihampiri oleh manusia berdosa. Kita baru bisa memasuki kemahamuliaan Allah setelah proses pengudusan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita akan bertemu dengan Allah. Dia diliputi sinar kemuliaannya. Sinar kemuliaannya merupakan bentuk sinar kesucian dirinya yang berasal dari dalam dirinya. Sinar kemuliaan yang keluar dari dalam diri Allah inilah yang membentuk tubuh roh kemuliaan Allah. Tubuh roh kemuliaan inilah yang bisa kita artikan sebagai, dalam tanda kutip, tubuh jasmania Allah. Ini bukan esensi Allah. Ini bukan hakikat Allah. Ini suatu bentuk ekspresi kedirian Allah yang menunjukkan kemahamuliaannya. Merupakan bentuk sinar kemuliaan yang tidak terhampiri, yang mewakili seluruh keberadaan dan perasaan Allah yang memancar keluar dari dalam diri Allah. Inilah yang menunjukkan bahwa Allah kita adalah roh yang hidup, bukan benda mati. Saudara-saudara yang terkasih, bila kita sudah memasuki tubuh roh kemuliaan yang bagaikan tubuh jasmania Allah, maka kita akan masuk ke inti roh Allah. Di sini kita akan menemukan suatu kemahamuliaan yang tidak terlukiskan. Ini yang bisa kita sebut sebagai tubuh rohania Allah. Inilah hakikat Allah itu. Inilah Allah itu. Inilah roh kasih itu. Ketika kita bertemu dengan tubuh rohania Allah, pada saat inilah kita bertemu dengan Sang Bapa. Dengan demikian, kita bisa mengatakan bahwa inti roh Allah adalah Sang Bapa atau Allah Bapa itu sendiri. Ini akan kita alami kelak ketika semua sudah berada di dalam tubuh kemuliaan Yesus Kristus. Sebagaimana kesaksian Efesus 1 ayat 10. Mari kita masuk lebih dalam dengan melihat sedikit ke dalam diri Sang Bapa. Ternyata di dalam diri Sang Bapa, Dia tidak sendirian. Dia berada dalam kondisi persekutuan roh dengan Sang Firman dan Sang Roh Kudus. Sebentuk persekutuan roh
yang saling memiliki. Banyak kesaksian Alkitab mengatakan tentang Yesus Kristus sebagai anak Allah yang sudah ada sejak dahulu kala. Dia Alfa dan Omega. Itu benar. Itu benar. Dia sebagai Sang Firman, Sang Hikmat Allah. Saudara-saudara yang terkasih, ketiga wujud ilahi ini dikenal dengan istilah hipostatis. Suatu eksistensi atau keberadaan nyata yang menjadi dasar kehendak yang sama antara yang satu terhadap yang lain. Ini diartikan bahwa apapun yang dilakukan Sang Bapa atau Sang Firman atau Roh Kudus akan menjadi dasar yang sama juga sebagaimana juga pasti dilakukan oleh Sang Bapa atau Sang Firman atau Sang Roh Kudus. Keberadaan real atau hipostasis yang menjadi dasar sebuah kehendak yang ternyata juga menjadi kehendak keberadaan real atau hipostasis bagi yang lain. Dalam kata yang singkat, bila satu hipostasis melakukan satu hal, maka dua hipostasis yang lain adalah ya dan amin. Jadi, di sini hipostatis hanya dapat diartikan sebagai dasar kehendak yang diamini bersama. Jadi, bukan dasar hakikat. Karena secara hakikat ketiganya sama. Karena ketiganya berada dalam satu tubuh rohania yang satu juga. Inilah hakikat Allah. Kenyataan ini memperlihatkan bahwa tubuh rohania Allah sedemikian hidup. Artinya memang Allah lah kehidupan itu sendiri. Saudara-saudara yang terkasih, secara global hanya ada dua hal yang bisa kita dalami dari hipostasis, yaitu hakikat atau esensi dan kehendak. Kehendak di dalam skala lebih luar kita artikan adalah suara hati. Kehendak dalam skala lebih dalam adalah berpikir, dan lebih dalam lagi adalah kesadaran. Bila kita tarik lebih dalam lagi, akan mengerucut pada hidup. Jadi, semua bermuara pada hakikat yang mati atau hakikat yang hidup. Allah kita adalah hakikat yang merupakan kesempurnaan hidup itu sendiri. Jadi, Allah kita adalah Allah yang memiliki kesadaran dan berpikir. Allah yang berkehendak. Inilah Allah orang Kristen. Segala puji bagi Allah kita. Mari kita dalami sedikit lagi lebih perlahan untuk melihat kebagaimanaan ketiga hipostasis Allah. Di dalam hakikatnya adalah Allah yang hidup. Dia memiliki nafas hidup. Dan dia bernafas di dalam dan dengan rohnya sendiri. Karena dialah kehidupan itu sendiri. Allah juga memiliki kesadaran berpikir dan berkehendak akan dirinya sendiri. Kesadaran hidup, berpikir, dan berkehendak ini merupakan suatu strata puncak bentuk kehidupan. Dan tidak ada yang mengawali. Karena semua ada di dalam keberadaan dirinya sendiri. Inilah kebagaimanaan Sang Bapa. Saudara-saudara yang terkasih, bila kita melihat Allah Bapa dalam kesadaran pada berpikir dan berkehendak ini,
ketika dia melakukannya, tidak bisa lepas dari mengungkapkan dalam bentuk komunikasi di dalam dirinya sendiri. Itulah suara diri Sang Bapa. Suara diri atau suara hati Sang Bapa ini, inilah yang kita kenal sebagai Sang Firman. Jadi, memanglah Sang Firman sangat dekat dengan Sang Bapa. Dia berada di dalam pangkuan Bapa. Dia berada di dalam dekapan Sang Bapa. Sang Firman yang berada di dalam Sang Bapa dan selalu bersama-sama dengan Sang Bapa dan selalu melakukan kehendak Sang Bapa. Sang Firman keluar dari Sang Bapa untuk melakukan segala kehendak Sang Bapa. Disinilah Sang Firman kita kenal sebagai anak Allah. Di dalam melakukan segala kehendak Bapanya, dia menyandang hipostasis di dalam kediriannya. Menjadi dasar kehendak di dalam segala tindakan. Tampaklah di sini bahwa hipostasis tidak bisa diartikan sebagai pribadi seperti halnya manusia. Hipostasis atau pribadi harus diartikan sebagai hipostasis atau pribadi Allah. Artinya, hipostasis atau pribadi yang hidup. Sang Bapa dan Sang Firman merupakan satu rangkaian keberadaan yang saling mengenal dengan sempurna melalui nafas yang hidup yang melingkupi Sang Bapa dan Sang Firman. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelumnya sudah kita bahas tentang Allah yang kita kenal adalah Allah yang baik, suci, kudus. Dalam segala ciptaannya tampak kemahamuliaannya. Dia menciptakan juga kehidupan dengan kemahamuliaannya. Karena dia penguasa hidup. Hidup yang kudus. Sebagaimana dia juga dihidupi Roh yang kudus. Iya. Nafas hidup Allah adalah Roh Kudus. Tampaklah bahwa Sang Bapa selalu disertai Sang Firman dan sekaligus dihidupi oleh Roh Kudus. Roh Allah sendiri yang sekaligus juga menghidupi Roh Kudus itu. Tampak juga Sang Firman dan Roh Kudus berada di dalam Sang Bapa. Dua kenyataan ini memperlihatkan suatu lingkaran atau siklus hidup yang dalam bentuk paling mendasar dan sangat ajasi. Lingkaran yang penuh, di mana Sang Bapa, Sang Firman, dan Roh Kudus ini berada memperlihatkan tidak ada yang lebih awal antara yang satu dengan yang lainnya. Suatu bentuk perikoresis ilahi yang sempurna. Amin. Tuhan memberkati. Marilah kita masuk ke saat teduh sejenak.